Gabung. Oke, kita akan memulai PA kita malam ini. Saya akan share screen. Share screen. Oke ya. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan berbicara di dalam rangkaian seri Another Gospel ya. Jadi Another Gospel ini adalah satu rangkaian pengajaran yang membicarakan tentang munculnya teologi-teologi yang baru di abad ke-20. Nah, bulan lalu kita telah belajar tentang Another Gospel bagian yang pertama, yaitu tentang Progressive Christianity yang cukup menghebohkan. Malam ini dan bulan depan kita akan berbicara tentang tema yang baru, yaitu bertemakan Emerging Church bagian yang pertama. Nah, Emerging Church ini apa? Satu gerakan yang tidak sepopuler Progressive Christianity, tetapi juga dampaknya mempengaruhi gereja-gereja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Cuma kita tidak menyadarinya, ya. Nah, saudara sekalian, di dalam pembahasan kita malam ini, kita akan memulai dengan firman Tuhan yang akan melandasi kita, yang menjadi peringatan bagi kita, ya. Nah, firman Tuhan itu berkata di dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai yang ke-14. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi ini satu perkataan Paulus yang mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya nabi palsu, rasul-rasul palsu itu akan ada terus di dalam sepanjang zaman. Nah, saudara sekalian, sebelum kita membahas tentang emerging church, saya akan memulai dengan dari mana sebenarnya munculnya gerakan-gerakan yang kita pelajari ini. Baik Progressive Christianity, Emerging Church, nanti tema berikutnya tentang open theisme, dan sebagainya. Kita harus tahu, saudara, bahwa kekristenan itu adalah satu iman yang Tuhan dirikan di dalam dunia yang terus berubah. Ya, yang kita tahu di mana di dalam setiap zaman itu kekristenan itu selalu bersinggungan dengan banyak filsafat, banyak ajaran, dan sebagainya. Maka kita perlu tahu dari mana sebenarnya dan apa yang mempengaruhi munculnya teologi-teologi yang baru ini. Nah, zaman yang terdekat, saya tidak menjelaskan secara gereja dari gereja mula-mula ya, tetapi saya akan melompat langsung di dalam zaman yang terdekat, yaitu zaman disebut dengan masa abad pencerahan atau zaman enlightenment, atau kadang-kadang disebut dengan the age of reason, ya, zaman akal budi, pencerahan. Nah, kenapa disebut dengan zaman akal budi? Karena di dalam zaman inilah manusia itu merasa sudah tidak lagi membutuhkan Tuhan, ya. Mereka memakai reason, akal budi mereka untuk menjawab segala pergumulan-pergumulan zaman. Dan di dalam masa inilah, kalau kita belajar sejarah, ditemukannya banyak semua penemuan di dalam zaman ini, saudara. Telepon, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya, sehingga manusia itu merasa dirinya begitu sombong dan tidak membutuhkan Tuhan lagi. Ya, filsafat rasionalisme, empirisisme, termasuk teori Darwin itu semua munculnya di sini, saudara. Zaman abad pencerahan. Sehingga zaman abad pencerahan inilah yang membawa manusia itu masuk ke dalam satu masa yang disebut zaman modern, ya, zaman modern atau modernisme. Dan di dalam zaman modern ini kehidupan manusia berubah total, ya. Agama ditinggalkan, ateisme muncul juga di dalam zaman ini, dan di dalam masa inilah, saudara, manusia itu menemukan, ya, bisa dibantu dibisukan, ya, menemukan segala bentuk filsafat-filsafat yang baru, termasuk liberalisme, sekularisme, humanisme, dan lain-lain, ya, ateisme, teori evolusi, dan sebagainya, itu semua muncul di dalam masa modern ini. Jadi liberalisme ini ada satu gerakan di dalam kekristenan di mana sudah tidak lagi mempercayai Alkitab, ya, mujizat, keilahian Tuhan Yesus, semua itu ditolak. Dan munculnya gerakan liberalisme, termasuk sekularisme,
adalah meniadakan nilai-nilai rohani di dalam hidup seseorang. Ya, Tuhan itu tidak perlu lagi, yang penting adalah hal-hal yang bersifat duniawi, materi dan sebagainya. Humanisme juga sama, satu falsafah hidup yang sangat menekankan kepada manusia itu mulia, manusia itu agung, ya, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, setelah saya singkat saja ya, setelah masuk melewati masa modern ini lewat ya, kira-kira berakhir itu banyak yang memperkirakan dengan runtuhnya tembok Berlin dan peristiwa Tiananmen ya 1989, maka para sejarawan itu mengkategorikan kita ini sekarang masuk di dalam zaman yang disebut dengan postmodern. Jadi ada modern, ada postmodern. Post itu artinya kan sesudah, ya, sesudah modernisme. Nah, saudara, di dalam zaman inilah juga muncul banyak filsafat-filsafat postmodern yang mempengaruhi kekristenan, saudara. Dengan segala pemikirannya, termasuk di dalam masa inilah muncul progressive Christianity yang telah kita bahas. Muncul yang akan kita bahas pada malam hari ini, emerging church, dan lain-lain. Jadi munculnya teologi-teologi yang baru ini ya di dalam masa postmodern ini adalah merupakan dampak daripada kita memasuki satu masa yang baru yang disebut dengan postmodern ini. Jadi inilah saudara sedikit ringkasan alur daripada sejarah dari mana asalnya muncul teologi-teologi yang aneh-aneh di dalam masa sekarang ini ya. Jadi kita sekarang sudah ada di dalam masa yang disebut dengan postmodernisme. Nah, di dalam materi kita pada malam hari ini, sebenarnya ini juga bukan hal yang baru muncul 1-2 tahun yang lalu, emerging church ini. Kemunculan emerging church ini hampir sama berbarengan dengan progressive Christianity. Jadi bulan lalu saya telah menjelaskan progressive Christianity ini muncul kira-kira tahun 94-95, tetapi populer baru tahun 2000. Jadi sudah lama sekali, saudara. Tapi baru populer di Indonesia ya kira-kira 2-3 bulan yang lalu ya. Jadi kita ini selalu ketinggalan zaman. Demikian juga emerging church berpuluh-puluh tahun yang lalu John MacArthur ya seorang hamba Tuhan dari kelompok Injili sudah memperingatkan kepada kita, saudara. Di dalam bukunya dia mengatakan a new movement, satu gerakan yang baru sekarang itu muncul di tengah-tengah kelompok kaum Injili ya, evangelical circle, di dalam lingkaran kelompok Injili muncul satu gerakan baru. Apa gerakan itu? Nah, tujuan utamanya adalah menyerang Alkitab. Nah, ya, menyerang Alkitab dan gerakan ini dipengaruhi oleh postmodern. Nah, ini ya, influenced by postmodern. Dipengaruhi oleh filsafat postmodern tentang bahasa, tentang meaning, makna, tentang subjektivitas dan kebenaran. Jadi saudara, postmodern ini memang satu filsafat yang merusak ya, merusak segala sesuatu di dalam tatanan bahasa, makna, arti, subjektivitas dan kebenaran. Sehingga banyak kelompok-kelompok evangelical yang muda, hamba-hamba Tuhan evangelical muda itu sekarang mempertanyakan apakah firman Tuhan ini cukup menjawab ya, cukup jelas, cukup pasti tentang dogma atau doktrin-doktrin di dalam iman kekristenan. Nah, ini intinya. Dan gerakan ini, kata John MacArthur, sangat beragam, diverse, bermacam-macam, dan terus berkembang hingga saat ini. Tetapi secara umum gerakan ini dikenal sebagai emerging church. Ya, nah saudara mulai mengerti. Jadi emerging church ini apa? Ya, kata emerge ini di dalam bahasa Inggris kan artinya muncul, timbul. Emerging church diterjemahkan berarti gereja yang baru muncul. Ya, tapi artinya tidak sesimpel itu, saudara. Jadi memang ini namanya agak aneh ya, emerging church. Ya, kita harus menerima, saudara. Nah, saya akan memberikan sedikit definisi yang lebih jelas daripada tokoh emerging church itu sendiri yang bernama Mark Discroll. Ya, nah Mark Discroll ini memberikan definisi di dalam bukunya Confession of Reforming Rev. Ya, dia mengatakan emerging church itu apa? Yaitu sesuatu yang sedang bertumbuh,
suatu gerakan yang secara bebas terkoneksi satu dengan yang lain di antara young pastor, hamba-hamba Tuhan yang muda. Jadi memang nanti akan saya tunjukkan hamba-hamba Tuhan yang menganut pemahaman emerging church ini rata-rata masih muda, saudara. Bukan orang yang sudah tua, bukan. Jadi mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan muda yang ingin menjangkau generation X, ya, yang di mana hamba-hamba Tuhan muda ini dengan gembira melihat the end of modernity, berakhirnya zaman modern yang tadi sudah saya jelaskan di depan, dan berusaha seperti seorang misioneri membawa Injil Yesus Kristus kepada budaya yang emerging dan postmodern. Nah ini, emerging and postmodern culture, budaya postmodern. Jadi saudara, emerging church ini adalah satu gerakan yang muncul di dalam masa postmodern yang ingin membawa Injil ini ke dalam kebudayaan postmodern itu sendiri. Mereka ingin menjangkau anak-anak muda, ya, generation X, yang dengan pola pikir budaya postmodern. Nah, saya berikan satu pemikiran lagi ya dari seorang emerging church tokoh yang lain, Tony Jones. Saya sengaja berikan foto-foto supaya saudara paling tidak mengenal lah model-modelnya, orangnya seperti apa gitu. Nah, Tony Jones mengatakan emerging church ini adalah sesungguhnya tentang changing teologi, perubahan teologi ya ini tentang apa yang kita percayai telah berubah, ya. Dan berita yang disampaikan di dalam Injil itu juga berubah. Nah ini saudara. Jadi emerging church ini berbicara tentang perubahan Injil di dalam zaman yang disebut dengan postmodern ini. Nah apa yang mereka rubah nanti akan saya jelaskan. Tetapi inilah inti daripada emerging church. Dan di dalam bukunya Steve Wohlberg, ya, Steve Wohlberg ini bukan tokoh emerging church, saudara. Dia nulis buku untuk justru menyoroti emerging church ini. Dia mengatakan, emerging church ini adalah satu growing movement, satu gerakan yang bertumbuh, yang memikirkan ulang apa itu kekristenan dan gereja, bagaimana mereka harus hidup di dalam contemporary culture, budaya kontemporer, yaitu budaya postmodern ini. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena orang-orang penganut emerging church ini berpendapat teologi yang selama ini kita warisi ribuan tahun, ya, dari bapak-bapak gereja, dari reformator dan sebagainya, itu sudah ketinggalan zaman, saudara, sudah obsolete, sudah kuno, sudah tidak berlaku, maka harus diperbarui lagi beritanya, caranya, teologianya, doktrinnya di dalam zaman postmodern ini. Nah, itu ya. Jadi itulah sebabnya di dalam emerging church ini kita akan melihat begitu banyak perubahan-perubahan yang luar biasa terjadi di dalam kekristenan. Sehingga saudara, Donald Carson ya, Donald Carson ini tokoh orang Injili yang sangat terkenal sekali. Dia tulis buku ini ya, Becoming Conversant with the Emerging Church, buku yang cukup baik. Dia di dalam buku itu salah satunya mengatakan bahwa emerging church ini satu gerakan yang memiliki ciri-ciri suatu protes terhadap tradisional evangelism. Jadi protes terhadap Injili yang bersifat tradisional, ya, termasuk reform maupun kelompok-kelompok Injili, doktrin-doktrin yang kita percaya semuanya itu diprotes, ya. Secara umum itu adalah satu perlawanan terhadap apa yang dimengerti oleh modernisme. Nah, itu ya. Jadi ingat, kita ini kan mewarisi teologi dari bapak-bapak gereja, daripada reformator dan sebagainya, hingga di dalam masa modernisme yang tadi saya katakan. Sehingga masuk di dalam zaman postmodernisme ini, mereka protes ya terhadap apa yang selama ini dipegang karena dianggap sudah tidak berlaku lagi. Nah, saudara sekalian, inilah pengertian dari emerging church secara umum. Jadi, saudara mulai nangkap emerging church ini adalah satu gereja yang muncul, satu gerakan yang muncul, yang berusaha membawa gospel, Injil itu di dalam
kebudayaan postmodern yang berbeda total cara berpikirnya, nilai-nilainya dengan modernisme. Ya, jadi kita ini tidak sadar, saudara, sudah berubah zaman di dalam zaman postmodern. Itulah sebabnya kalau kita melihat dan ngomong-ngomong dengan anak kita ya yang lahir tahun 90-an, 80-an dan cucu-cucu kita ini seringkali gak nyambung karena kita hidup di dalam dua zaman yang berbeda, saudara. Nah, ini emerging church. Mereka berusaha membawa berita Injil itu ke dalam zaman yang berubah. Nah, saudara, bagaimana kita meresponi definisi atau pengertian ini? Ya, Richard Mayhew, saudara, di dalam artikelnya mengatakan, apapun definisi tentang emerging church ini, kita dapat yakin dan pasti mereka semua atau definisi itu tidak memiliki biblical point of reference, tidak ada dasar ayatnya, tidak ada dasar Alkitabnya, saudara. Mau merubah Injil itu ke dalam satu zaman yang disebut postmodern ini lalu kita rombak semua isinya, ya. Tetapi emerging church ini adalah reshaping, membentuk ulang cara berpikir seseorang dengan membengkokkan kebudayaan terhadap satu school of philosophy, arus filsafat, yaitu postmodern itu sendiri. Ya, jadi saudara, sebenarnya emerging church ini tidak ada dasar biblikanya, tidak ada dasar Alkitabnya yang kuat bahwa Injil harus dirubah dan sebagainya, tetapi sebenarnya ini adalah perubahan cara berpikir seseorang, ya, khususnya para teolog-teolog emerging church ini yang dipengaruhi oleh filsafat postmodernisme itu, ya. Nah, tetapi meskipun demikian, saudara, emerging church ini sudah terlanjur meledak, sudah terlanjur di launching dan sudah masuk ke dalam berbagai denominasi gereja dan menyebar seluruh dunia, dan mau tidak mau ini mempengaruhi gereja sehingga, saudara, kehadiran emerging church, gerakan emerging church ini itu bagaikan sebuah magnet menurut David Cloud. Ya, ini seperti magnet yang menarik banyak gereja, ya, gereja-gereja, orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang menolak old fashion, bentuk iman yang lama, yang bosan dengan iman ortodoks. Gereja kok begini-begini terus sih, ya, enggak ada kemajuan, enggak ada inovasi, enggak ada satu perkembangan yang nyata. Berpuluh-puluh tahun gereja kita kok modelnya gini tok. Muncul emerging church. Ini langsung menarik. Ini yang kita cari. Ini yang kita mau, ya. Ini seperti sebuah magnet yang menarik banyak gereja, saudara. Termasuk ini nanti mempengaruhi dogmatic biblical preaching, cara berkhotbahnya berubah, termasuk nanti di dalam worship bulan depan akan saya jelaskan perubahan-perubahan yang dipengaruhi oleh emerging church ini, ya. Jadi ini, saudara, satu realita perubahan zaman yang mau tidak mau dihadapi oleh gereja, tetapi sayangnya gereja tidak menyadarinya, ya. Muncul satu gerakan yang namanya emerging church. Nah, ini sekedar pengantar supaya saudara mengerti, oh, kira-kira ada gambaran emerging church itu kira-kira seperti ini, ya. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan, saudara, beberapa tokoh-tokoh penting dari emerging church, ya. Nah, ini ya, ada Brian McLaren. Brian McLaren ini kadang-kadang disebut the godfather of emerging church, ya. Tokoh utama dari emerging church. Ada Tony Jones yang tadi sudah saya kenalkan, ya. Banyak, saudara, termasuk Rick Warren yang bukunya laris manis di Indonesia kira-kira 20 tahun itu loh. Purpose Driven Church, Driven Life itu, ya, Rick Warren. Itu ada tokoh emerging church. David Foster di sini bukan penyanyi, ya, tapi ini teolog dan sebagainya, Mark Discroll dan lain-lain, ya. Ini banyak sekali, termasuk ada tokoh-tokoh yang ada di dalam gereja Roma Katolik. Jadi saudara harus tahu, emerging church ini bukan hanya ada di dalam gereja Protestan, Injili, tapi ini sudah masuk ke dalam segala denominasi kekristenan. Nah, saudara,
Beberapa nama-nama yang saya sebutkan ini adalah sama dengan pembahasan kita di dalam Progressive Christianity bulan yang lalu. Ya, ada nama-nama yang sama. Loh, kok bisa sama? Nah, nanti akan saya jelaskan apa hubungan Emerging Church dengan Progressive Christianity. Itu ada hubungan yang erat sehingga muncul tokoh-tokoh yang namanya sama. Nah, lebih jelasnya saya berikan seperti ini, Saudara. Ini Brian McLaren, ya, lahir tahun 56. Ini Dan Kimball, ya, ini ada Don Miller, Doug Pagitt, Edwin McManus, ya, semua ini adalah tokoh-tokoh dari Emerging Church, dan mereka ini adalah penulis-penulis yang luar biasa kreatif, produktif di dalam menuliskan banyak buku. Nanti saya akan tunjukkan buku-buku mereka. Nah, selain mereka juga ada yang namanya Leonard Sweet. Leonard Sweet ini adalah tokoh mistik daripada Emerging Church. Ya, Rob Bell ini juga pernah kita bahas di Progressive Christianity. Ini Tony Jones dan ini Mark Oirister. Ya, nah, saudara lihat ini masih muda-muda semua, saudara. Ya, jadi saudara jangan berpikir Emerging Church ini adalah ciptaan tokoh-tokoh teolog yang sudah tua, sudah ubanan gitu. Enggak, ini lihat modelnya ini sangat trendy sekali, saudara. Anak-anak muda kita bisa tertarik ikut gerakan-gerakan seperti ini ya. Ganteng-ganteng, boys-boys ya, tren modelnya. Nah, saudara lihat, ini adalah beberapa tokoh-tokoh Emerging Church yang mempengaruhi dunia. Nah, saudara, yang uniknya, saudara, di dalam majalah Time tahun 2005, jadi ini sudah sangat lama sekali ya, majalah Time itu pernah menobatkan Brian McLaren sebagai satu dari 25 tokoh Injili yang paling berpengaruh. Ya, dia majalah Time memberikan komentar seperti ini. Di dalam usianya yang ke-48, McLaren, seorang pastor dari Maryland, ya, Amerika, qualifies as elder statesman of movement called the Emerging Church. Nah, ini. Jadi di dalam kalimat ini dikatakan pengikut-pengikutnya itu rata-rata masih muda. Ya, umur 35 tahun ya pada masa itu ya, atau lebih muda. Dan termasuk yang ikut di dalam ini adalah mainline Christian and Catholics. Nah, nanti bulan depan akan saya tunjukkan, ternyata Gereja Roma Katolik juga mempengaruhi Emerging Church di dalam ibadah mereka. Nah, tujuannya apa? Majalah Time mengatakan, membentuk gerakan Emerging Church ini adalah to deconstruct traditional church culture. Nah, ini saudara bahayanya. Menghancurkan budaya gereja-gereja tradisional di dalam segala denominasi, mau Reform, Injili, Anglikan, Metodis, semua dianggap apa yang mereka ajarkan itu sudah ketinggalan zaman, sudah tidak membawa dampak apa-apa terhadap zaman, ya, terhadap gereja. Maka harus dihancurkan dan diberikan sesuatu warna yang baru, yaitu Emerging Church. Jadi saudara sekalian, ini adalah pengenalan secara singkat tentang tokoh-tokoh Emerging Church. Nah, saya akan masuk sekarang hal-hal yang mendasar yang perlu kita ketahui tentang Emerging Church. Ya, pertama, saudara, Emerging Church ini adalah satu gerakan yang tidak berbentuk amorphous, ya, dari kata morphe. Morphe itu kan bentuk. Amorphous berarti tidak berbentuk. Jadi Emerging Church ini mirip dengan Progressive Christianity, saudara. Dia ini seperti parasit, ya, yang tidak kelihatan tapi grogoti dari dalam, tidak berbentuk organisasi apa-apa. Jadi ini bukan nama sinode, tidak ada sinode Emerging Church, tidak ada. Ini ada satu spirit, satu gerakan yang tidak berbentuk. Jadi sangat fleksibel sekali, masuk ke gereja dia mengikuti apa yang ada di situ, ya, tetapi memiliki sifat yang seperti parasit. Donald Carson, saudara, di dalam websitenya The Gospel Coalition, ya, edisi 2004, dia menuliskan bahwa Emerging Church ini diverse, beragam bentuknya, tidak ada keseragaman. Dia katakan
bahwa orang-orang yang menyebut diri sebagai emerging church ini itu tidak harus setuju satu dengan yang lain, tidak harus sepaham satu dengan yang lain. Nah, ini tidak semua tokoh-tokoh A dengan tokoh B itu sepaham. Tidak apa-apa, saudara. Mereka memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Ini ya, amorphous, tidak berbentuk. Yaitu batasan-batasannya itu tidak jelas. Jadi, apa itu emerging church? Batasannya apa? Sampai sejauh mana? Tidak ada kejelasan semua. Ya, tapi herannya, saudara, justru hal seperti inilah yang gereja tidak sadari akhirnya diadopsi, diterima, dan pemikiran mereka dipakai di dalam banyak gereja. Ya, nah, kedua, hal mendasar yang harus kita ketahui seperti tadi yang saya katakan, itu borderless, saudara. Tidak ada batasnya. Jadi ini lintas denominasi, ya, segala denominasi, mau denominasi Reform, Anglican, Methodis, dan sebagainya bisa mengadopsi emerging church ini dan lintas negara. Nah, di Indonesia ini, saudara, saya belum pernah menemukan, ya, memang belum pernah menemukan ada gereja yang mengklaim, oh saya gereja emerging church, tidak ada. Tetapi saya yakin spiritnya itu banyak diadopsi oleh gereja-gereja. Cuma gereja itu tidak ngerti ini emerging church. Nah, ya ini yang ngerinya, saudara. Seperti orang sakit kanker tidak sadar, tiba-tiba tubuhnya sudah ada bibit kanker. Ya, nah ini adalah yang kedua. Saudara sekalian, di dalam poin inilah Brian McLaren di dalam bukunya New Kind of Christianity. Jadi kekristenan model baru, ya terjemahannya kira-kira seperti New Kind of Christianity. Dia mengatakan, inilah saatnya sekarang kita untuk bertanya, ya, melontarkan new questions, pertanyaan-pertanyaan yang baru yang bersifat across denomination, melintasi denominasi around the world, seluruh dunia. Apa yang dipertanyakan? Nah ini, pertanyaan tentang new ways to believe, cara yang baru untuk percaya, dan new ways to live, cara yang baru untuk hidup dan dengan setia melayani menurut caranya Tuhan Yesus. Yaitu satu pertanyaan tentang new kind of Christian faith, iman Kristen yang baru. Saudara nangkep ya, memang kita tidak bisa membaca bukunya semua, saudara, cukup tebal dan tidak memungkinkan. Tetapi di dalam buku ini dia itu mulai melontarkan, dengan kata lain, apa yang sudah kita terima selama ribuan tahun kita warisi dari bapak-bapak gereja, teologi ortodoks yang biasa kita percayai, sekarang itu harus dipertanyakan, saudara. New ways to believe. Benar nggak sih iman Kristen itu ngajarkan seperti ini? Ya, benar nggak sih iman Kristen itu applicable, bisa diaplikasikan di dalam zaman yang disebut dengan postmodern ini? Ya, nah inilah saatnya kita itu mempertanyakan iman kita. Nah, kira-kira tujuannya seperti itu. Nah, itulah sebabnya, saudara, Peter Ward ya mengatakan bahwa emerging church ini seperti liquid church, gereja yang cair. Jadi saudara seperti air, saudara taruh gelas ya jadinya modelnya gelas, ditaruh mangkok ya modelnya mangkok ya. Jadi emerging church ini satu gerakan yang sangat liquid, fleksibel, saudara. Dia bisa mengikuti apa yang ada di situ, tetapi akan merusak pelan-pelan dan merubah arah dan warna daripada sebuah gereja yang mengadopsi emerging church ini. Nah, ini yang justru berbahayanya di situ, ya. Nah, ini yang kedua, ya. Yang ketiga, hal mendasar tentang emerging church adalah, nah ini tadi sudah saya singgung berulang-ulang, saya tekankan lagi, bahwa spirit daripada emerging church ini adalah postmodernisme, saudara. Apa itu? Jadi postmodernisme, saya jelaskan secara singkat, sesuai namanya postmodern, sesudah modern. Berarti postmodern ini memiliki satu spirit, protes, saudara, melawan, menolak. Menolak apa? Menolak modernisme. Jadi
di dalam gereja emerging church ini, gerakan emerging church ini isinya adalah satu protes sebetulnya, penolakan, reaksi terhadap traditional church. Jadi traditional church itu adalah gereja-gereja yang biasa kita lihat di dalam kehidupan kita, ya. Nah, gereja kita kalau bukan penganut emerging church pasti adalah traditional church yang dipengaruhi dengan cara berpikir modernisme. Jadi saudara sekalian, gereja-gereja tradisional yang biasa kita hidupi, yang kita lihat ini, itu sangat dipengaruhi oleh cara berpikir modern. Apa itu? Gereja-gereja kita percaya ada kebenaran yang absolut, ya toh? Yesus Kristus ada satu-satunya jalan menuju Bapa. Nah, itu absolut, Saudara, mutlak. Itu adalah cara berpikir modern, ada yang absolut. Kebenaran itu bersifat absolut, mutlak. Ya. Alkitab adalah firman Allah, absolut, mutlak. Nah, ini yang mau diganti, saudara. Di dalam spirit postmodernisme, tidak ada yang namanya mutlak. Absolut akan berubah jadi relatif. Ya. Yesus Kristus, salah satu jalan keselamatan. Alkitab menjadi salah satu kitab suci. Ya. Nah, ini cara berpikir postmodern merupakan reaksi protes penolakan, yaitu tadi isinya deconstruct, ya, menghancurkan nilai-nilai dari modernisme. Ya, contoh lain, di dalam zaman modernisme sangat menekankan kepada rasio, akal budi, saudara. Jadi khotbah harus pakai akal budi, baik yang berkhotbah maupun yang mendengarkan harus pakai rasio, akal budi untuk ngerti apa sih yang dikhotbahkan itu. Poin 1, poin 2, poin 3, ya. Nah, tetapi sekarang lihat di dalam zaman postmodern ini, saudara, itu berubah. Khotbah itu tidak lagi menyentuh dan tidak memakai rasio, tapi kepada emosi, saudara. Bagaimana kita dibangkitkan emosinya. Jadi khotbah-khotbah itu tidak lagi membangun kerangka berpikir, tetapi adalah justru membangkitkan satu perasaan emosi, ya, baik perasaan senang, perasaan sedih, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini pergeseran-pergeseran yang terjadi di dalam zaman modern berubah menjadi zaman postmodernisme, saudara. Ya, ini cuma merupakan dua contoh, ya. Nanti bulan depan saya akan uraikan lagi, dampaknya itu sangat luar biasa sekali emerging church ini. Jadi inilah yang terjadi, saudara. Sehingga kita lihat sekarang banyak gereja tidak lagi di dalam berkhotbah, di dalam menyampaikan firman, menekankan kepada akal budi, tetapi kepada perasaan. Ya, nah ini ada pengaruh daripada spirit postmodernisme. Ya, nah ini saudara yang ketiga, ya. Jadi spirit daripada emerging church ini adalah spirit postmodernisme, menolak semua cara berpikir modern. Nah, ini yang harus kita ingat. Nah, dengan kata lain, saudara, sebenarnya apa yang mau dikatakan oleh emerging church ini? Yaitu bahwa teologi yang masa lampau itu sudah tidak berlaku lagi, saudara. Apa yang kita percayai, apa yang kita imani, yang kita hidupi, yang kita praktekkan di dalam kehidupan gereja selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun itu, tidak bisa diterapkan lagi, tidak berlaku lagi di dalam zaman yang disebut postmodern ini. Ini loh, saudara. Ya, jadul, teologi yang sudah jadul bahasa zaman sekarang, sudah ketinggalan zaman. Ya, nah ini yang menjadi spirit daripada emerging church ini. Ya. Yang keempat, saudara, hal mendasar tentang emerging church yang harus kita ketahui adalah emerging church ini masih berkerabat dekat dengan progressive Christianity. Itulah sebabnya beberapa tokoh-tokoh di dalam dua gerakan ini itu overlap. Ya, kadang-kadang disebut tokoh emerging church, kadang-kadang disebut tokoh progressive Christianity. Nah, dua gerakan ini memiliki kesamaan, yaitu adalah dua-duanya produk dari postmodernisme. Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan apa hubungan progressive Christianity dengan emerging church. Di Indonesia, saudara, progressive Christianity menjadi terkenal gara-gara ada satu orang yang gembar-gembor di YouTube mengaku diri seorang progresif.
Tapi di Indonesia kita tidak pernah mendengar emerging church kan, karena tidak ada orang yang mempropagandakan, tidak ada yang mempromosikan emerging church. Padahal dua gerakan ini sebenarnya masih berkerabat dekat, ya. Nah, saudara, ada beberapa teori, saudara, yang saya temukan di dalam literatur yang saya baca, hubungan emerging church dengan progresif ini apa? Teori pertama mengatakan emerging church ini adalah induk daripada progressive Christianity. Jadi emerging church ini muncul duluan, lalu menghasilkan anak yang namanya progressive Christianity. Ya, jadi progressive Christianity ini adalah anak dari emerging church. Teori kedua mengatakan progressive Christianity ini adalah rebranding daripada emerging church. Saya ulangi, rebranding daripada emerging church. Maka kita menemukan beberapa tokoh itu mirip. Ya, kenapa kok perlu di rebranding? Ya sama seperti kita ini dagang berjualan, kita mengeluarkan satu merek A di pasaran kok enggak laku, ya, kok enggak booming. Nah, akhirnya di rebranding dengan merek yang lain. Nah, ada teori mengatakan seperti itu. Progressive Christianity ini adalah rebranding daripada emerging church dan langsung booming meledak, laris manis ajarannya. Ya, ini ada teori yang kedua. Tetapi menurut saya baik emerging church maupun progressive Christianity bagi saya sebenarnya ini adalah seperti saudara kembar. Ya. Ada kemiripan-kemiripan di dalamnya, tapi juga ada perbedaan di dalamnya. Ya. Jadi menurut saya ini seperti saudara kembar, dua gerakan yang muncul di dalam zaman yang hampir bersamaan. Ya. Dan jelas kedua-duanya ini adalah sama-sama menolak teologi ortodoks. Teologi yang selama ini kita pegang ditolak baik progresif maupun emerging church. Ada satu analisa menarik, saudara, dari seorang yang bernama Dan Jensen. Ya, sebenarnya analisa ini sudah saya berikan di dalam pembahasan kita Progressive Christianity, tapi tidak ada salahnya saya ulang lagi karena ini cukup menarik. Dan Jensen memberikan satu analisa seperti ini. Progressive Christianity dimulai sebagai bentuk yang lebih konservatif, ya, maksudnya bentuk teologi Injili yang konservatif, dan dikawinkan dengan liberal Protestantisme di dalam bentuk postmodern. Ya. Sedangkan radical emergent atau emerging church ini dimulai lebih bersifat liberal dan dikawinkan dengan konservatif evangelical, yaitu Injili yang konservatif, yang ortodoks, di dalam bentuk postmodernisme. Nah ini ya, jadi terbalik gitu loh saudara. Saya harap kalimat ini cukup mewakili kita, ya. Intinya sama, dua gerakan ini sama-sama merupakan anak daripada spirit zaman, yaitu postmodern. Dan dua-duanya ini sama juga dipengaruhi oleh ajaran liberalisme. Ya, ini dua ciri yang nyata di dalam progresif maupun emerging church. Ya. Nah ini saudara, tentang hal mendasar ya, 4. Jadi kesimpulannya saudara, apa yang ingin disampaikan oleh emerging church di dalam ajaran mereka? Kesimpulannya seperti ini. Gereja harus bisa beradaptasi saudara dengan perubahan zaman. Inilah yang ingin disampaikan yang tadi dikatakan oleh Brian McLaren ya. Inilah sudah waktunya kita mempertanyakan iman kita, cara berpikir kita dan sebagainya. Jadi gereja ini harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Kita ini sudah berubah zamannya, tidak lagi zaman modern, tetapi kita sudah masuk di dalam zaman postmodern, yang semuanya itu serba berubah. Nah, gereja itu harus mengikuti perubahan zaman, gereja harus bisa beradaptasi, dan gereja harus bisa mendefinisikan ulang tentang iman dan kepercayaan di dalam zaman postmodern ini, saudara. Ini yang spirit yang dibawa oleh emerging church. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kita harus beradaptasi dengan perubahan zaman? Nah, saudara sekalian, dua orang tokoh emerging church ya,
Eddie Gibbs dan Ryan Bolger mengatakan, intinya saudara, kalau gereja tidak bisa beradaptasi dengan postmodern culture, budaya posmo di mana sekarang kita hidup ini, dia akan menjadi marginalized, terpinggirkan, terasingkan. Gereja tidak bisa bersaing. Maka konsekuensinya, nah ini, gereja akan terus-menerus makin merosot di dalam jumlahnya di seluruh dunia barat, Western world. Intinya yang mau disampaikan, kalau gereja-gereja tradisional ini tidak bisa beradaptasi dengan perubahan zaman postmodern ini, dengan seluruh cara berpikirnya yang berubah, nilai-nilainya yang berubah, ya, maka gereja akan merosot secara angka, secara jumlah. Nah, ini yang paling ditakuti oleh semua gereja di seluruh dunia kan. Gereja paling takut apa saudara? Bukan dibom ya. Lebih takut lagi adalah kalau jumlah jemaat makin lama makin merosot. Nah, inilah fenomena yang terjadi di depan mata kita. Dan inilah menurut saya menjadi penyebab mengapa banyak gereja tradisional akhirnya membuka pintu lebar-lebar terhadap semua ajaran yang sedang ngetren dari Amerika, diundang masuk, diadopsi di dalam gereja, supaya gereja tidak merosot jumlahnya. Ini jawabannya, saudara. Ya. Oh, sekarang ngetren apa sih di Amerika? Ayo kita tiru, kita pakai. Ya. Nah, kenapa? Kalau enggak, kita takut jemaat kita lari ke gereja tetangga, saudara, yang sudah mempraktekkan pola-pola emerging church dengan cara ibadah yang aneh-aneh, ya, dengan cara ibadah yang bersifat entertainment, ya kita akhirnya meniru-niru. Sebab bukankah kita seringkali mendengar kalimat-kalimat seperti itu, saudara? Kalau pemuda tidak diberikan ruang untuk mengekspresikan diri, ibadah yang lain daripada kebaktian yang biasanya, nanti lari ke gereja tetangga, Pak. Ya sudah, kita buka pintu, mereka boleh ekspresi dengan macam-macam. Nah itu, ya, kayak kita ketakutan. Nah, saudara sekalian, hari ini saya belum membahas poin ini ya. Bulan depan saya akan uraikan lebih panjang lebar tentang poin ini. Bagaimana gereja harus bersikap di dalam perubahan zaman postmodern ini, ya. Nah, inilah beberapa hal mendasar tentang emerging church yang harus kita ketahui. Bahaya itu sudah ada di depan mata, Saudara. Cuma gereja itu seringkali tidak menyadarinya. Nah, sekarang kita akan masuk apa sih yang diajarkan oleh emerging church ini di dalam teologi mereka. Nah, ini poin yang penting yang harus kita mengerti, ya. Saudara sekalian, saya mengatakan emerging church ini adalah satu gerakan yang berbahaya. Nah, di baliknya adalah filsafat postmodern yang menungganginya, dan itu memberikan dampak kepada kehidupan bergereja. Ya, pertama, saudara, mereka ini menolak sound doktrin iman ortodoksi. Jadi sound doktrin itu doktrin-doktrin yang benar. Doktrin-doktrin yang selama ini kita pegang, kita imani, itu ditolak semua, saudara. Ya, contohnya, saudara, Brian McLaren di dalam bukunya Generous Orthodoxy. Ini buku yang terkenal ya. Jadi generous ortodoksi ini artinya ortodoksi yang murah hati. Biasanya ortodoksi itu kan kenceng. Ini mutlak. Ini teologi yang absolut, tidak boleh diotak-atik. Trinitas tidak boleh diotak-atik. Yesus Kristus dua natur, ilahi dan manusia, tidak boleh diotak-atik. Ya, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Ini mutlak, tidak boleh diotak-atik. Ya, tapi di dalam buku Generous Ortodoksi, dia ingin memberikan satu warna yang baru. Ortodoksi yang murah hati. Tidak apa-apa lah, cincailah. Doktrin-doktrin ini dirubah-rubah, tidak apa-apa. Ya, generous, murah hati. Brian McLaren mengatakan, di dalam teologi kekristenan, pemikiran yang anti-emergent, maksudnya anti dengan emerging church ini, diekspresikan di dalam sistematik teologi yang mengklaim, ya, nah, secara berlebih-lebihan mereka memiliki final ortodoksi nail down.
iman ortodoks itu dipakukan, tidak boleh dirubah-rubah. Freeze dried, dingin dan beku, ya. Shrink wrap forever, seperti dibungkus di dalam kemasan kedap udara selama-lamanya. Jadi saudara nangkep, ini adalah satu sindiran terhadap iman ortodoks. Jadi kita memiliki apa yang disebut dengan sistematika teologi, saudara. Ya, saudara kalau rajin baca buku pasti ngerti. Sistematik teologi itu adalah kumpulan doktrin-doktrin yang kita percaya, ya, doktrin Allah, doktrin Alkitab, doktrin Kristus, apa yang kita percaya itu disebut dengan sistematik teologi. Nah, bagi Brian McLaren, orang-orang yang menolak emerging church ini, mereka seolah-olah memiliki final ortodoksi, iman yang paling benar yang sudah dipakukan, beku, kaku selama-lamanya. Tidak boleh diotak-atik sama sekali. Nah ini. Jadi di dalam buku ini, Brian McLaren bahkan mengatakan sebenarnya kekristenan yang ia pahami saat ini itu banyak mengandung kesalahan. Nah, ya. Jadi saudara mulai nangkap ini. Oh, ini loh emerging church. Jadi emerging church ini bukan sekedar bicara perubahan dari modern ke postmodern, gereja harus bisa beradaptasi, tapi apa yang harus diadaptasikan? Ini yang jauh lebih berbahaya, saudara. Jadi Brian McLaren bahkan di dalam buku itu mengklaim ada 7 Yesus yang dikenal oleh kekristenan. Jadi maksudnya 7 Yesus itu ada Yesus yang dipercaya Reform, Yesus yang dipercaya Anglikan, Yesus yang dipercaya Arminian, Yesus yang dipercaya Metodis, itu beda-beda semua, gitu loh. Dengan kata lain dia mengatakan sebenarnya tidak ada yang mutlak di dalam iman kekristenan ini. Ya, banyak mengandung kesalahan. Itu. Di dalam iman yang selama ini kita pegang, ternyata tidak disadari juga banyak kesalahannya. Apa itu? Nah ini. Dia mengatakan, apa yang kau maksudkan pengertian tentang kekristenan, tentang dunia, tentang Allah, ya tentang jiwa atau roh, tentang teks dan budaya, saya harus mengatakan bahwa kita kemungkinan memiliki beberapa hal yang benar, tetapi a lot of things wrong. Tetapi banyak hal di dalam apa yang kita percayai itu salah. Nah ini saudara, ya inilah spirit dekonstruksi, menghancurkan, membongkar apa yang sudah selama ini kita percayai. Bahkan teolog emerging church yang lain, Rob Bell, ya mengatakan Alkitab itu cuma produk manusia, human product, daripada produk ilahi. Nah ini kan satu dekonstruksi, saudara. Selama ini kita percaya Alkitab adalah firman Allah, diwahyukan oleh Roh Kudus, diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah kita percaya Alkitab tidak ada salahnya. Sekarang di dalam emerging church dibalik. Alkitab itu cuma produknya tulisan manusia biasa, itu bukan produknya ilahi. Ya, Alkitab tetap menjadi pusat bagi kita, kata dia. Tetapi different kind of center. Jadi tetapi pusat yang berbeda. Jadi memang saudara di dalam gerakan-gerakan emerging church ini mereka bukan tidak membaca Alkitab, mereka khotbah dari Alkitab. Tapi konsep mereka tentang Alkitab sudah berubah. Otoritas Alkitab di dalam kehidupan bergereja sudah berubah. Ya, different kind of center, pusat yang berbeda, saudara. Nah, coba sekarang dengarkan apa yang dikatakan oleh Rob Bell di dalam kalimat yang lain. Dia mengatakan, saya tidak bisa menemukan satu tempat dimanapun di dalam Alkitab, pengajaran Tuhan Yesus atau di dalam Alkitab, di mana kita itu disebut pertama-tama sebagai orang yang berdosa. Nah ini saudara, ya luar biasa. Jadi dia ngomong saya tidak bisa menemukan loh di Alkitab baik ajaran Tuhan Yesus maupun di dalam seluruh Alkitab yang mengatakan kita ini adalah orang berdosa. Ya, padahal saudara, Alkitab itu isinya justru mengatakan kepada kita, kita ini adalah orang berdosa. Roma 3:23 misalnya.
sebab semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi dia bisa ngomong, saya tidak menemukan Alkitab mengajarkan kita orang berdosa. Ya, luar biasa ya. Brian McLaren mengatakan seperti ini. Ya, siapakah Yesus itu? Nah, dia mengatakan kita bisa melihat kehidupannya Gandhi, ya, sebagai satu bentuk pengorbanan yang penuh cinta kasih, atau kehidupannya Martin Luther King Jr., ya, tokoh orang kulit hitam yang anti perbudakan itu. Nah, banyak yang kita bisa lihat, orang-orang yang bisa kita pelajari. Maka tidakkah lebih baik kita hanya melihat dan membicarakan Yesus sebagai salah satu dari sekian banyak seperti tokoh-tokoh Gandhi, Martin Luther, dan sebagainya, daripada mengagungkan dia sebagai satu contoh yang luar biasa. Ini bicara apa, saudara? Ini bicara Brian McLaren sedang merendahkan Yesus. Karena kalau kita membicarakan Yesus sebagai tokoh extraordinary, itu sama saja kita menciptakan elitisme Kristen dan bentuk eksklusivisme. Kita merasa diri lebih baik, kita merasa diri paling benar, kita merasa eksklusif dari agama-agama yang lain. Jadi kalau saudara tanya kepada tokoh-tokoh emerging church, kepada Brian McLaren, siapa itu Yesus? Ya, Yesus tidak ada bedanya dengan Gandhi. Tidak ada bedanya dengan Martin Luther King Jr., dengan tokoh-tokoh moral yang lainnya. Ya, bahkan bagi Brian McLaren, penebusan Kristus di atas kayu salib tidak ada relevansinya dengan pergumulan hidup kita saat ini. Jadi di dalam buku ini, saudara, dia tuh menceritakan bagaimana dia bertobat menjadi emerging church. Saya kehilangan sesuatu, ya, barangkali itu sesuatu yang sangat penting, bahwa salib Yesus pada masa lampau menyelamatkan aku dari neraka di masa depan. Tetapi itu sangat sulit, ya, bagi saya saat ini untuk menemukan artinya di dalam pergumulan hidupku saat ini. Kira-kira artinya seperti itu. Jadi kematian Kristus itu tidak ada nilainya apa-apa, saudara. Ya, menyelamatkan kamu dari neraka, ya, tetapi tidak ada maknanya, tidak ada nilainya di dalam pergumulan hidup kita saat ini, ya. Dan John Burke, seorang emerging church yang lain, juga mengatakan, apa yang menjadi tes ujian bagi teologi kita haruslah bersifat relasional, bukan proporsional. Jadi proporsional itu adalah di dalam bentuk kalimat-kalimat, saudara. Misalkan kita percaya Yesus adalah Allah, ya, Tritunggal itu adalah kebenaran, itu proporsional. Bagi emerging church itu sudah tidak perlu lagi. Yang penting ujian teologi kita, apa yang kita percaya itu bersifat relasi. Kamu baik enggak dengan orang? Kamu bisa menghargai orang enggak? Kamu bisa menerima kelompok LGBT enggak? Kira-kira seperti itu. Itu yang lebih penting daripada keyakinan iman, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, itu sudah tidak penting lagi. Ya, jadi saudara, inilah beberapa contoh, ya, bagaimana emerging church itu membuang sound doctrine, doktrin-doktrin yang selama ini kita pegang. Nah, saya tidak menjelaskan semuanya, ya, bagaimana mereka pandangan tentang Alkitab, tentang neraka, dan sebagainya. Itu nanti saudara bisa lihat di dalam materi Progressive Christianity. Nah, inilah tadi saya katakan, di dalam poin ini, Progressive Christianity dan Emerging Church itu sama, saudara. Mereka sama-sama menolak teologi konservatif, teologi ortodoks. Mereka sama-sama menolak. Ya, ini yang pertama. Jadi apa yang diajarkan Emerging Church? Mereka menolak sound doctrine. Kedua, apa yang diajarkan oleh Emerging Church? Mereka menolak kebenaran yang bersifat absolut. Ini adalah spirit daripada postmodernisme. Tidak ada yang absolut. Yang ada semua adalah relatif. Nah, saudara, Brian McLaren kembali mengatakan, to be a Christian in generous orthodox way is not to claim to have the truth. Nah, ini saudara. Jadi kalau engkau mau menjadi orang Kristen yang generous, yang murah hati, yang tidak kaku, yang tidak mengklaim semua, pokoknya ini paling benar iman saya,
adalah caranya tidak mengklaim engkau memiliki kebenaran yang utuh, ya, kebenaran yang tertancap di tembok, dipakukan di tembok, nggak bisa dicopot lagi. Nah ini, jadi bagi Brian McLaren dan Emerging Church secara umum, apa yang kita percayai di dalam iman Kristen ini tidak boleh dimutlakkan, saudara. Rob Bell di dalam bukunya Velvet Elvis juga mengatakan yang sama, ya. Apa yang aku maksudkan dengan teologi yaitu apa yang kita percaya tentang Allah, tentang Yesus, tentang Alkitab, tentang keselamatan, tentang akhir zaman. Kita harus terus-menerus reforming, terus direformasi, dirubah bagaimana iman Kristen itu didefinisikan, dihidupi, dan dijelaskan. Jadi tidak ada yang fix, saudara. Terus keep reforming, terus dirubah terus di dalam setiap perubahan-perubahan, didefinisikan ulang, dihidupi ulang, dan dijelaskan dengan cara yang baru. Nah ini sebenarnya ada spirit yang sama, di mana iman Kristen itu tidak boleh diabsolutkan. Ya, nih Tony Jones di dalam bukunya juga mengatakan yang sama. Kelompok Emerging Church tidak memiliki suatu posisi on absolute truth. Nah ini ya intinya di situ kalimat yang panjang ini. Jadi kelompok kami Emerging Church tidak pernah memutlakkan kebenaran. Kebenaran itu selalu bersifat relatif, tidak ada yang mutlak. Ya, dan Kimball juga mengatakan yang sama. Kita harus terbuka untuk berubah, dan kita harus membiarkan diri kita untuk ditantang di dalam pemikiran kita, bukan sekedar merasa bahwa apa yang kita ajarkan itu bersifat final, theological yang bersifat final. Nah ini saudara. Jadi kita harus terbuka, mau mendengar dari agama lain, iman yang berbeda, untuk kita terus mau berubah. Nah, ini ya. Kenapa bisa seperti ini, saudara, cara berpikir di dalam kelompok Emerging Church ini? Karena mereka berpikir kebenaran itu selalu bias secara kebudayaan, sehingga tidak ada yang bersifat absolut. Nah, ini ciri-ciri daripada postmodern, saudara. Postmodern itu selalu berpikir semua kebenaran itu adalah produk dari kebudayaan lokal yang bersifat bias. Bias itu artinya subjektif. Ya, menurut kelompok ini, ya bercerai itu dosa. Ya karena menurut mereka seperti itu, tapi menurut kelompok lain, budaya lain, tidak apa-apa bercerai. Ya. Nah itu relatif kan, tidak ada yang mutlak. Jadi saudara, inilah konsep postmodern yang masuk di dalam emerging church. Kebenaran itu selalu culturally bias oleh satu komunitas tertentu. Kebenaran itu tidak bisa berlaku secara universal karena selalu bias dengan nilai-nilai subjektif baik pribadi maupun kelompok tertentu. Ya, nah ini yang kedua. Nah, yang ketiga, saudara, ketika mereka berbicara tidak ada yang mutlak di dalam iman kekristenan ini, maka ini membawa dampak poin yang ketiga. Di dalam emerging church tidak ada perbedaan iman di dalam konteks interdenomination atau ecumenical, artinya sesama gereja, sesama kekristenan, tidak usah dibeda-bedakan, bahkan termasuk juga tidak ada perbedaan dengan interreligious, antar iman, antar agama. Dan ini muncul di dalam bentuk pluralisme. Jadi penjelasannya seperti ini. Bagi emerging church, sudahlah enggak usah dibeda-bedakan mau Reform mau Arminian sama saja. Interdenomination. Kamu mau jadi Reform mau jadi Arminian sami mawon, ya. Mau jadi Anglikan, mau jadi Katolik, mau jadi Metodis, sami mawon. Enggak ada bedanya semua itu. Bahkan mereka mengatakan kekristenan dengan iman agama yang lain sebenarnya juga adalah
sama saja. Ya, saudara, ini muncul, saudara, di dalam bukunya Tony Jones yang judulnya The New Christian. Ya, dia mengatakan kelompok emerging church menemukan tidak ada pentingnya ya perbedaan-perbedaan di antara denominasi kekristenan. Nah ini various flavor of Christianity, berbagai rasa kekristenan. Ini bicara tentang denominasi. Tidak ada bedanya lah. Mau jadi Reform, jadi Arminian, ya. Sebaliknya, mereka mempraktekkan generous ortodoksi. Orang-orang emerging church ini mempraktekkan ortodoksi yang murah hati, yang menghargai, appreciate sumbangsi dari semua denominasi tersebut. Nah ini. Jadi spiritnya adalah spirit ekumenikal, saudara. Di dalam gereja, di dalam kekristenan, tetapi di luar kekristenan, spiritnya adalah spirit pluralisme. Semua agama itu sebenarnya sama. Semua agama itu membawa kita kepada Allah yang sama. Mau Kristen, mau Islam, mau Hindu, Buddha, mau Shinto, mau kepercayaan Konghucu, semua sebenarnya itu menyembah Allah yang sama. Itu spirit pluralisme di dalam emerging church. Ya. Jadi saudara, bagi emerging church itu tidak ada agama yang akurat 100% dalam memahami Allah, saudara. Kristen memahami ya mungkin 50%, Islam 50%, atau Kristen 30%, Islam 50%, Hindu 30%, sisanya Buddha. Sehingga semuanya itu harus saling melengkapi. Ini spirit daripada emerging church. Ya. Di dalam gambar yang sangat terkenal, saudara, 5 orang buta mau suruh menebak ini binatang apa atau ini benda apa. Ya, yang pegang belalai ngomong ini tali, yang pegang kopeng ngomong ini kain besar, ya. Yang pegang kaki ngomong ini pohon, yang pegang ekor ngomong ini ular, yang naik punggung ngomong ini tembok. Semua ini tidak ada yang akurat. Kalau mau akurat semua harus buka mata, baru sama-sama melihat. Oh ternyata gajah, keliru semua. Ya. Jadi ini saudara spirit daripada emerging church melihat apa itu kekristenan, apa itu iman, apa itu agama. Ya. Jadi saudara ini poin yang sangat mengerikan sekali. Bahkan Mark Oeschrichter ya, tadi yang di depan fotonya sudah kita lihat dia mengatakan kalimat seperti ini, Saudara. Apakah sedikit ajaran Buddhisme ya yang kita terima akan membunuh kekristenan? Jadi Saudara nangkep maksudnya ya. Bahasa anak zaman sekarang ini loh. Emangnya saya kalau terima ajaran Buddhisme, saya campur dengan iman Kristen saya, apakah itu membuat iman Kristen saya akan hancur? Kill off the Christian part, ya merusak iman Kristen saya. Nah, dia ngomong, sepupu saya yang Buddha, ya menceritakan ketidakmampuannya untuk memeluk Yesus atau menerima Kristus. Menurut Mark Oeser, is a better Christian. Justru dia jadi orang Kristen yang lebih baik dari orang Kristen. Nah ini. Then almost every Christian I know. Jika kita memakai Matius 26 sebagai penuntun kita, dia adalah domba, dan hampir semua orang Kristen yang aku kenal mungkin adalah kambing. Nah, dibalik, saudara. Ya. Jadi, saudara, inilah spirit pluralisme. Kekristenan tidak boleh dimutlakkan, kekristenan harus diperlengkapi dengan iman dari agama lain untuk menjadi lebih utuh lagi. Ya. Jadi saudara akan menemukan banyak kalimat-kalimat seperti ini di dalam buku-buku yang mereka tuliskan. Ya, termasuk kembali Brian McLaren di dalam buku Generous Orthodoxy yang tadi kita lihat mengatakan kekristenan dunia barat telah mengatakan terlalu sedikit ya berbicara tentang mindfulness dan meditative practice. Nah ini saudara, bulan depan akan kita bahas ini. Di mana Zen Buddhisme telah berbicara banyak. Jadi dia mengatakan saudara,
kekristenan dunia barat ini terlalu sedikit ya berbicara tentang mindfulness, mengkonsentrasikan pikiran dan praktek-praktek meditasi yang biasa dilakukan oleh Zen Buddhisme. Nah ini. Maka dikatakan haruslah kita itu saling melengkapi satu dengan yang lain, to over one another, ya, saling menerima, saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi bulan depan nanti akan saya tunjukkan, saudara, salah satu praktek emerging church di dalam ibadah adalah terjebak kepada praktek mysticism. Jadi mereka mencampurkan Buddhisme dan sebagainya di dalam praktek ibadah daripada emerging church, ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Brian McLaren. Kenapa kita kok tidak pakai meditasinya Zen Buddhisme dan sebagainya? Nah, ini. Dia mengatakan bahwa iman Kristen yang aku perkenalkan di dalam bukunya ini seharusnya menjadi teman ya bagi agama lain, bukan menjadi sebuah ancaman. Nah, inilah saudara, spirit pluralisme yang muncul di dalam emerging church. Jadi saudara mengerti sekarang di dalam gerakan ini ada sesuatu yang sangat berbahaya luar biasa. Bahkan Karen Ward mengatakan, saya menegaskan tidak ada juru selamat lain selain Yesus Kristus. Sampai di sini benar saudara. Tetapi pada saat yang sama, saya merasa tidak perlu untuk mengetahui dengan pasti final destination, ya, nasib akhir dari mereka yang memiliki iman yang berbeda. Entahkah mereka tidak memiliki pengenalan tentang Kristus, atau bagi mereka yang tidak menerima iman Kristen tentang penebusan. Jadi nangkep saudara maksudnya. Dia percaya tidak ada juru selamat lain selain Yesus. Tapi dia ngomong, saya tidak tahu dengan pasti orang-orang yang menolak Yesus diselamatkan atau tidak. Nah ini, ya. Jadi ini dua kalimat yang menurut saya bertentangan sekali, saudara. Satu pihak percaya Yesus juru selamat, satu pihak lain mengatakan tidak tahu orang yang tidak percaya Yesus selamat atau tidak. Ya, jadi saudara, kesalahan emerging church itu mentafsirkan Kisah Rasul 17 sebagai dasar pluralisme. Saya tidak membacakan ini ya, tapi ini bicara tentang Paulus ada di Areopagus. Dia melihat banyak dewa-dewa, ada kuil-kuil, sampai ada satu kuil yang kepada Allah yang tidak dikenal. Ya, lalu kan Paulus memberitakan Injil di situ. Nah, ini ayat atau perikop ini dipakai oleh emerging church untuk mengajarkan pluralisme. Loh, lihat, Paulus saja mengajarkan pluralisme. Dia mengatakan Allah yang tidak kukenal ini adalah Yesus Kristus, ditafsirkan Paulus sedang mengajarkan pluralisme. Padahal di situ Paulus tidak sama sekali mengajarkan pluralisme. Ya, nah ini John Burke mengatakan ya, Paul berkata bahwa God of Jesus is the unknown God. They have ignorant worship in the past. Jadi Allah yang tidak dikenal itulah Allahnya Yesus. Itulah pluralisme. Kira-kira seperti itu. Padahal saudara, ini sebenarnya ada sesuatu yang sangat keliru. Ya, Paulus tidak berbicara tentang pluralisme. Paulus justru memberitakan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Nah, jadi emerging church dapat meyakini cara Allah yang misterius, cara Allah yang tidak terselami, bahwa Allah bisa menarik orang-orang datang kepada dirinya dengan latar belakang berbeda-beda, seperti yang Allah lakukan dengan Nebukadnezar, Raja Babilonia, Rahab, sang pelacur dari Yeriko, Queen of Sheba dari Afrika, Iranian astrologer, ya, dan orang-orang Majus yang datang kepada Tuhan Yesus. Jadi ayat-ayat atau cerita-cerita di dalam Alkitab ini ditafsirkan mengajarkan pluralisme. Tuhan itu bisa bekerja dengan cara yang misterius. Tidak usah pakai Yesus maksudnya.
Orang itu bisa bertobat mengenal Allah tanpa Yesus dengan cara Allah yang misterius, seperti contoh-contoh seperti ini. Ya, nah saudara, saya tidak menjelaskan satu persatu, tetapi jelas tafsiran ini tafsiran yang ngawur, saudara. Ya, ini tidak jelas Queen of Sheba pertobatannya ini tidak jelas, Nebukadnezar ini juga tidak jelas, Rahab ini jelas pertobatannya, tetapi saya yakin ya Rahab ini juga mengenal dengan benar iman yang benar, ya. Termasuk orang Majus ini tidak dikatakan percaya kepada Tuhan Yesus, hanya mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Yesus. Bukan berarti mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya. Jadi ini tafsiran-tafsiran yang ngawur, yang memanipulasi Alkitab untuk menunjukkan bahwa ada keselamatan di luar kekristenan. Kira-kira seperti itu. Ya. Yang keempat, saudara, apa yang diajarkan oleh Emerging Church? Nah ini, Emerging Church ini ada satu gerakan yang menekankan ortopraksis, bukan ortodoksi. Jadi ortopraksis itu apa? Apa yang kita lakukan, praksis ya, praktis, bukan apa yang kita percayai. Dengan kata lain, yang kita lakukan itu lebih penting daripada apa yang kita percayai. Ini ciri daripada Emerging Church. Misal ya saudara, mereka berpikir toleransi lebih penting daripada menghakimi, daripada menyatakan kesalahan. Nah, itulah sebabnya di dalam gereja-gereja yang sudah tercemar Emerging Church tidak pernah lagi menegur, tidak pernah lagi menghardik dosa, kesalahan, tidak ada. Karena itu tidak boleh. Kita harus jadi orang yang toleransi, yang bisa menerima, mengampuni, mengasihi, dan sebagainya. Nah ini cirinya, ya. Ini sangat mirip dengan progressive Christianity. Nah ini. Maka Donald Carson di dalam tulisannya juga mengatakan, di dalam gerakan Emerging Church ini sangat ada deep concern, ya, perhatian yang sangat mendalam, not to tell others they are wrong, untuk tidak memberitahu kepada orang lain bahwa mereka salah, tetapi memenangkan orang lain melalui contoh dan kasih dan perhatian, daripada memberitahu mereka kesalahan dan dosa mereka. Nah ini saudara, ya, ortopraksis lebih penting daripada ortodoksi. Nah ini yang ciri yang keempat yang diajarkan. Yang kelima, gerakan Emerging Church ini adalah gerakan yang anti-individualism, saudara. Nah, itulah sebabnya mereka menekankan sangat kuat kepada persekutuan, kepada penerimaan, kepada toleransi, ya, kepada kebersamaan, togetherness, fellowship, dan sebagainya. Sudah tidak usah lihat perbedaan, ya, tidak usah lihat dia orang berdosa apa enggak. Yang penting diterima, persekutuan. Jadi saudara lihat gereja-gereja yang menganut paham ini, itu persekutuannya sangat hangat sekali. Sangat toleransi dan penuh dengan penerimaan. Ya karena ini filosofi mereka, saudara. Tidak boleh menghakimi, tapi harus menerima. Tidak boleh judgmental, tapi harus mengampuni. Ya, nah ini adalah ciri daripada Emerging Church, anti dengan individualisme. Jadi gereja-gereja tradisional biasanya kan individualismenya sangat tinggi sekali. Orang datang ke gereja gak disambut, ada jemaat baru ya enggak kenal, setelah ibadah pulang, tidak ada persekutuan dan sebagainya. Nah ini yang ada di dalam Emerging Church justru sebaliknya, ya. Sehingga Tony Jones, saudara, berani mengatakan, sekarang saya percaya bahwa gay, ya, orang-orang homo dan orang-orang lesbian dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai kekristenan, biblical Christianity, seperti kita. Dan bahwa mereka pernikahan mereka yang monogami harus dilakukan, direstui, dan diberkati oleh gereja dan negara. Ini, saudara. Ya, bayangkan, saudara. Jadi kelompok-kelompok gay, lesbian, menurut Tony Jones harus diberkati oleh gereja, harus diberkati oleh negara, disetujui negara, sama seperti kita. Ya, ini tidak ada bedanya, jangan dihakimi. Nah, sehingga bagi Emerging Church, saudara lihat, connection itu lebih penting daripada correction. Ya,
koneksi, relasi lebih penting daripada correction, pembenaran, ya, peneguran dan sebagainya. Dan inilah yang terjadi, Saudara. Itulah sebabnya gereja-gereja seperti ini memang biasanya lebih ramai karena orang-orang yang hidup di dalam dosa merasa aman, Saudara. Diterima, tidak ditegur, tidak dihakimi di gereja-gereja seperti ini. Bahkan dosanya disetujui. Ini ya, boleh dinikahkan dan sebagainya. Nah, terakhir Saudara, di dalam hari ini poin yang keenam ini terakhir, tetapi bulan depan saya masih melanjutkan poin ketujuh sampai beberapa poin ke depan ya. Nah, apa yang menjadi poin keenam yang diajarkan Emerging Church? Nah ini, menolak epistemologi foundationalism yang memberikan kepastian terhadap objective knowledge. Bagi Emerging Church, knowledge, pengetahuan atau truth sangat dipengaruhi oleh subjektivitas, kebudayaan, komunitas, bahasa, dan lain-lain. Saya jelaskan, Saudara. Di dalam kebudayaan, di dalam cara berpikir modern, yang tadi saya sebutkan di depan, kita itu berpikir di dalam pola pikir foundationalism, ya, fondasi. Jadi seperti orang membangun rumah itu kan ada fondasi. Di atas fondasi ini dibangun lagi yang lebih atasnya. Dibangun lagi lebih atasnya terus. Itu cara berpikir modern, Saudara. Di dalam kita ingin tahu apa itu kebenaran, ya. Kan di dalam konsep orang modern penganut foundationalism ini itu selalu menekankan kepada kepastian. Jadi kita tidak melompat kepada logika di akhir, tapi kita harus membangun pengetahuan kita itu step by step. Ya. Bagaimana kamu tahu dia mencuri? Kita kan langsung menuduh kamu mencuri ya, tapi kita harus membuktikan step by step. Ya, dengan segala bukti nanti makin meningkat, bukti makin banyak, indubitable, tidak bisa lagi diperdebatkan, dan itu merupakan satu objective knowledge. Kita baru mengambil kesimpulan kamu memang malingnya, misalnya seperti itu. Ya, nah ini yang ditolak oleh cara berpikir seperti ini, ditolak oleh postmodernisme. Jadi kamu melompat langsung ke kesimpulan, bagi orang-orang postmodernisme tidak ada masalah. Mengapa? Sekali lagi, Saudara, karena bagi orang-orang postmodernisme, pengetahuan atau kebenaran itu munculnya sangat dipengaruhi oleh subjektivitas kebudayaan dan komunitas kelompok masyarakat tertentu. Ini ya. Bagi postmodernisme, the truth, kebenaran itu adalah produk dari sebuah komunitas. Sehingga bagi komunitas A, berbuat ini salah. Tapi bagi komunitas B, tidak ada salahnya. Itu dibenarkan, Saudara. Ya. Jadi ini cara berpikir yang sudah demikian rusak, Saudara, di dalam zaman postmodern ini. Dan inilah yang dipakai oleh Emerging Church. Sehingga mereka ketika berbicara tentang kebenaran, tentang iman, dan sebagainya, mereka menolak cara berpikir modern yang mengharuskan ini ada kepastian, tidak bisa lagi diragukan, dan itu merupakan objective knowledge, kebenaran yang betul-betul objektif. Bagi Emerging Church, ini tidak penting semua. Ya. Nah, ini bahaya luar biasa, Saudara. Jadi orang bisa nanti mentafsir Alkitab, langsung tiba-tiba ya seperti tadi, ini ditafsirkan pluralisme, ini ditafsirkan apa semau-maunya dia. Sudah tidak perlu lagi membaca konteksnya apa, Paulus ngomong ini konteksnya apa, Lukas nulis ini konteksnya apa, tidak penting lagi. Tidak penting lagi objective knowledge, yang penting adalah pemikiran saya. Ya, nah, ini Saudara. Sehingga Scott Smith ini bukan Emergent Church, jadi dia tulis buku untuk melawan Emerging Church. Nah, dia mengatakan, inilah yang utama, alasan yang mendasari mengapa orang-orang postmodern menolak foundationalism. Sebab foundationalism bekerja hand in hand, bergandengan tangan dengan satu pandangan yang kita tahu realita yang sesungguhnya, reality as in itself, ya.
Jadi saudara lihat ya, ini semua berbicara tentang cara berpikir. Sebab foundationalism itu bekerja dengan cara bergandengan tangan dengan realitas. Cocok enggak dengan realitanya? Cocok enggak dengan faktanya? Objective knowledge itu loh. Nah, orang-orang postmodern, emerging church, enggak suka cara berpikir seperti ini. Dan enggak penting cara berpikir foundationalism ini. Ya, mereka menerapkan cara berpikir yang berbeda. Nah, saudara sekalian, saya rasa malam ini kita cukup sampai di sini dulu. Nanti bulan depan saya akan lanjutkan poin ketujuh dan seterusnya, dan saya akan mengkhususkan berbicara tentang bagaimana emerging church ini mempengaruhi gereja di dalam worship, ibadah. Ya, ini tadi semua berbicara sepertinya filosofis. Nanti bulan depan kita berbicara hal yang sangat praktis sekali. Bagaimana emerging church mempengaruhi di dalam gereja beribadah. Oke ya, saya sampai di sini dulu.